Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukuru ala ni'amillah la haula wala quwata illa billah amma ba'da. Yang saya hormati CGP Bapak Afwan dan yang saya hormati Bapak Ibu guru peserta Kombel. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Semoga diskusi pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan hikmat serta diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Kedua kalinya sholawat serta salam takdirnya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dengan sholawat semoga kita kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir ya amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja ke inti acara. Saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan beberapa susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu kebangsaan, dan yang ketiga yaitu pemateri diskusi bersama komunitas belajar di SMKN 1 Bangsri, dan yang terakhir adalah penutup. Marilah kita buka acara diskusi pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga acara ini berjalan dengan lancar, baik dan diberi keberkahan. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Terima kasih. Melanjutkan acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan. Kepada Bapak Ibu guru dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru, dipersilakan untuk menempati. Melanjutkan acara yang ketiga yaitu pemaparan materi tentang praktek baik yang akan dipaparkan oleh Bapak Afwan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Ihsan. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang berkenan hadir dalam forum ini. Forum ini saya gunakan untuk diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif
pada pendidikan guru penggerak angkatan 10 yang saya ikuti. Harapannya nanti kita bisa berdiskusi bersama bagaimana mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Mohon izin saya menyampaikan di sini bukan berarti saya ini lebih baik dari Bapak Ibu guru semua yang ada di sini. Ini saya hanya untuk berbagi tentang apa yang sudah saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak di angkatan 10 ini, khususnya di modul 1.4 tentang budaya positif. Nanti kita akan belajar beberapa hal. Ada budaya positif, ada teori kontrol dan sebagainya, nanti akan kita bahas. Kita mulai dari sini dulu tentang apa itu pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara terlebih dahulu sebelum kita ke materi yang lebih dalam. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah mengarahkan potensi alami anak menuju keselamatan dan kebahagiaan tertinggi, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru itu diibaratkan sebagai petani dan siswa ini adalah tanaman. Tanaman ini ya mereka adalah bibit. Jadi kita sebagai guru dan sebagai petani dalam analogi ini, kita tidak mungkin bisa menumbuhkan jagung dari bibit padi. Jadi anak ini memiliki kodratnya masing-masing. Jadi kalau anak itu kodratnya atau bakat alaminya adalah sebagai pembalap, ya akan sulit ketika kita minta mereka menjadi seniman. Jadi ini hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ini perlu kita renungkan, apakah kita dalam mentreatment atau memperlakukan anak-anak kita selama ini apakah sudah seperti ini, apakah kita itu memberikan pembelajaran ke anak itu seperti yang kita mau atau seperti yang kebutuhan anak. Itu perlu kita renungkan bersama terlebih dahulu. Nah, ini menyambung dari tadi analogi petani dan bibit tanaman. Seorang anak ini bukan seperti kertas kosong kalau menurut teori tabula rasa oleh John Locke. Teori ini mengungkapkan bahwa anak lahir ibarat sebuah kertas kosong yang mana membutuhkan orang dewasa untuk mengisi dan mewarnainya. Ini kalau menurut Ki Hajar Dewantara tidak seperti ini. Jadi anak itu telah membawa kekuatan kodratnya masing-masing. Jadi kodratnya tersebut itu dalam hal ini diibaratkan atau dianalogikan seperti kertas yang sudah memiliki garis tapi belum tebal. Itu hakikatnya anak-anak. Kita sebagai guru tugasnya adalah menebalkan garis-garis tersebut, jadi tidak membuat garis baru. Ya seperti tadi kalau anak itu ibaratnya padi, ya jangan kita treatment mereka seperti kita menanam jagung. Berikutnya ini seorang pendidik tentu memiliki beragam cara untuk membimbing potensi alami anak-anak seperti seorang petani tadi. Jadi kita tugasnya adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Jangan kita rubah anak dari kodratnya. Fokusnya dalam pembelajaran nanti adalah kita sebagai mentor mengajukan pertumbuhan holistik peserta didik dan menciptakan transformasi dalam ekosistem pendidikan dengan menekankan nilai-nilai seperti keberpihakan kepada siswa, kemandirian, kolaborasi, refleksi, dan inovasi. Masuk ke materinya. Yang pertama ada budaya positif. Jadi budaya positif di sekolah, ini di sekolah karena kita ini kan guru, lingkungannya di sekolah. Itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Diperlukan perubahan paradigma, yaitu melakukan perubahan positif mulai dari diri kita sendiri sebagai guru yang nantinya akan menjadi teladan bagi anak-anak murid kita. Positif. Nah, untuk
menciptakan itu semua, nanti kita perlu tahu tentang kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku, nanti akan ada fokus motivasi eksternal dan internal. Dalam menumbuhkan budaya positif, kita perlu menumbuhkan motivasi internal dari anak-anak kita. Kemudian nanti dipelajari juga tentang restitusi dan posisi kontrol guru. Nanti ada 5 posisi kontrol. Kemudian membuat keyakinan kelas ini akan membantu untuk menumbuhkan budaya positif. Kemudian ada segitiga restitusi, ini ketika anak mengalami masalah atau membuat kesalahan, nanti kita bisa mentreatment mereka dengan cara segitiga restitusi. Berikutnya tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran nanti sesuai dengan kebutuhan anak. Dalam kurikulum Merdeka dan filosofi Ki Hajar Dewantara ada frasa yang selalu digaungkan. Kita sebagai guru itu harus menghamba kepada murid, menghamba kepada murid. Jadi itu bisa, salah satunya bisa dilakukan dengan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, sebelum lebih lanjut lagi, karena nanti ada terkait teori kontrol dan motivasi, kita akan mencoba melakukan sebuah kegiatan sederhana terlebih dahulu. Saya perlu 2 relawan. Mungkin siapa ya? Pak Hisam, Pak Johan, silakan Pak. Jadi kita akan melakukan kegiatan cobalah buka. Ada uang ini, ada uang. Oke. Jadi ini skenario-nya. Ada 2 orang. Yang ini ada si A dan si B. Ini yang si A, siapa ini yang meninggal? Oke. Jadi berarti Pak Johan tugasnya adalah mengepalkan salah satu tangan. Coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalanya. Oke. Kemudian ini Pak Johan harus menjaga sekuat tenaga agar barangnya tersebut atau kepalanya tidak terbongkar. Kemudian B, Pak Syam ini mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Pak Johan. Bisa dengan cara apapun, membujuk, menggoda, mengeritik, atau menawari sesuatu. Coba, silakan. Punya mobil nggak? Nggak punya. Aku punya mobil. Buat kamu? Nggak mau. Mobil muslim. Temenan nggak mau. Nggak mau. Bisa dengan menawarkan sesuatu atau dengan memaksa. Oh, ini belum memaksa ya? Ini Tak paksa kamu. Ini adalah suatu hal yang sangat berharga bagi saya. Berharga. Saya. Berharga. Kalau Nabila. Nabila. Buat keluarga juga. Intimidasi. Apa? Pengaruh. ini Nabila yang di dalam kepala nanti ya. Sudah ada dalam hati saya. Artinya berarti ini Pak Johan tidak membiarkan apa yang ada di dalam kepalanya terbuka oleh Pak Hisam gitu ya. Oke. Baik, terima kasih. Menurut Pak Hisam, kegiatan ini tuh maksudnya apa Pak Hisam? Saya tadi ingin mempengaruhi Pak Johan membuka kepala. Jadi tugas saya itu sangat sulit ya untuk mempengaruhi orang gitu. Intinya seperti itu.
Artinya Pak Johan ini punya pendirian yang kuat untuk melindungi apa yang menurut Pak Johan berharga gitu ya. Komitmen ya. Baik, terima kasih. Saya kembali. Mari ya. Jadi dalam kegiatan ini sesungguhnya yang mengepalkan tangannya adalah yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan tersebut. Karena yang mengepal tangan membayangkan bahwa yang dikepal adalah benda yang sangat berharga dalam hidupnya, sehingga ia berupaya melindunginya walaupun dengan ujian atau hambatan apapun yang menghadapinya. Jadi ini tentang pengontrolan diri. Apakah kita bisa terpengaruh dari hal-hal yang dari luar diri kita atau tidak? Nanti ada beberapa poin yang menarik yang bisa dikaitkan dengan stoicism. Ini kegiatan coba lakukan tadi tujuannya memahami arti kemerdekaan belajar, meningkatkan rasa percaya diri, mengembangkan karakter. Jadi tadi seperti yang saya katakan bahwa apakah kita bisa terpengaruh dari hal yang dari luar diri kita atau tidak. Berikutnya tentang teori kontrol, ini dari Dr. William Glasser, bahwa teori kontrol ini yang kalau dikaitkan dengan kita sebagai guru di sekolah ini kita mengalami beberapa ilusi bahwa ilusi guru mengontrol murid. Jadi sebenarnya kan murid itu nggak boleh kita kontrol karena mereka harus merdeka sesuai dengan kodratnya tadi yang seperti dikatakan di awal. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat ini banyak yang menurut kita apa yang kita berikan ke anak ketika melakukan kesalahan atau melakukan suatu prestasi itu terkadang belum tepat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Ini sepertinya yang sering terjadi di lingkungan kita. Kita membuat anak merasa bersalah biasanya. Itu ternyata berdasarkan dari kontrol itu kurang tepat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ini biasanya mentang-mentang guru biasanya bisa maksa ini itu kepada anak. Nah, kemudian kita masuk ke paradigma stimulus respon. Jadi kesadaran akan paradigma yang ada sangat penting untuk menyadari bahwa pendekatan stimulus respon ini cenderung melihat perilaku seseorang sebagai reaksi langsung terhadap rangsangan eksternal. Nah, dalam paradigma ini individu dianggap tidak memiliki kendali penuh atas tindakan mereka dan cenderung merespon situasi dengan cara yang terprogram. Namun ada alternatif lain, yaitu dengan teori kontrol yang akan nanti kita pelajari. Ini memandang individu memiliki peran aktif dalam mengendalikan perilaku mereka. Dalam konteks pendidikan, pemahaman tentang paradigma ini dapat membantu guru menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan teratur. Nah, ini upaya untuk bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol. Jadi kalau biasanya kita melakukan sesuatu itu berdasarkan stimulus atau reaksi dari hal di luar diri kita, bagaimana nanti agar bisa itu berdasarkan dari diri kita. Kalau stimulus respon itu cenderung kebutuhan, menganggap bahwa kebutuhan kita itu sama. Kemudian kalau dalam teori kontrol, realitas kita setiap orang itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kalau di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita. Kalau di teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi setiap orang pasti punya pandangan yang berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau di teori kontrol semua
Kemudian kalau di stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini kalau di direct control hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Ini seperti prinsip-prinsip yang ada di Stoicism. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di direct control Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena kembali ke sebelumnya tadi bahwa setiap orang itu berdasarkan direct control bisa mengontrol dirinya masing-masing. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, kalau di direct control kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Ini di direct control model berpikirnya menang. Berikutnya kita akan bahas tentang disiplin positif. Nah, apa arti kata disiplin? Ini biasanya ada kesalahan arti dari arti kata disiplin yang sering kita bahkan saya pahami. Disiplin sebenarnya dulu awalnya itu dari bahasa Latin, dari kata disers atau disiplin, yang artinya itu justru malah belajar, bukan tentang taat terhadap sesuatu, itu bukan. Patuh. Ya. Disiplin itu ternyata tentang belajar. Kemudian dijabarkan bahwa disiplin ini berarti konsistensi dalam mengikuti aturan dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan sikap dan tindakan yang tepat. Jadi ini berdasarkan dari dirinya masing-masing. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai dan bermakna. Dan yang berikutnya, seseorang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Berikutnya disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berlaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah ini hal-hal yang disampaikan tadi sudah diterapkan di sekolah kita? Terima kasih Pak Isyam. Ini sedikit bertanya ya Pak. Tadi kan teori tentang bagaimana seorang siswa untuk menentukan tujuannya. Iya, seperti itu ya. Hakikat belajar. Begitu ya Pak Ahmad ya. Ya, dicontohkan tadi jika anak itu padi, jangan kita paksa untuk atau kita treatment seperti menanam jagung. Nah, yang saya tanyakan mungkin kalau di SD SMP mungkin masih relevan dengan apa ya deskripsi tadi. Tapi kalau kita kan kejuruan Pak Afan, apakah ketika mereka anak pas waktu PPDB sudah memilih jurusan otomotif misalkan, itu kan berarti dia secara sadar kan sudah mendeklarasikan diri sebagai seorang padi kan seperti itu. Terus kita juga kan harus mewujudkan cita-cita anak itu. Anak itu ingin menjadi seorang padi, menjadi seorang teknisi. Kita kan harus memberikan semua yang dibutuhkan dengan cara tadi stimulus, bukan paksaan ya, tapi stimulus memberikan apa yang mereka inginkan. Padahal dalam tanda kutip anak itu kadang belum tahu yang mereka butuhkan nanti, karena guru kan sudah pernah merasakan waktu nanti kalau kamu sudah lulus kerja itu seperti ini. Ya, jadi kan kita harus memberikan setidaknya apa ya stimulus atau sedikit paksaan bahwa nanti yang saya sampaikan ini butuh. Apakah itu diperkenankan atau tidak Pak Ahmad? Baik, terima kasih. Ini buat yang cukup bagus karena ini kita kan di jenjang yang tinggi yang biasanya anak
semuanya itu sudah punya tujuannya masing-masing. Nah, masih ada kemungkinan bahwa anak-anak masih bingung untuk mencapai tujuannya, menentukan tujuannya, itu tugas kita untuk membimbing. Nah, jika yang sudah ada punya tujuan ini, kalau secara teknis ini ada kaitannya dengan tadi pembelajaran berdiferensiasi. Kalau mau pakai analogi masih pakai tumbuhan tadi bibit, padi aja itu ada macam-macam. Yang mau jadi padi itu ada macam-macam juga kan. Nah, itu treatmentnya juga berbeda-beda. Nah, kalau ditarik ke siswa ini begini, siswa itu punya karakteristiknya masing-masing, latar belakangnya masing-masing. Jadi kita dalam menuntun dia ke tujuannya harus disesuaikan. Jadi kita dalam pembelajaran di kelas tidak bisa kita pukul rata di semua anak. Makanya muncullah sangat digaungkan ketika muncul kurikulum Merdeka ini, ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Contoh, satu kelas sama-sama mereka taruhlah 36 ini pengen semuanya jadi mekanik semua. Tapi mereka kan beda-beda orangnya. Nah, contoh saya mau ini jadi satu hal saja terkait gaya belajar contohnya. Setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Kalau menurut teori kan setidaknya minimal ada 3 nih, gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik. Nah, itu saja kita nggak bisa memberikan treatment yang sama dalam mempelajari satu materi yang sama ke setiap anak. Nah, itu untuk peran kita dalam menyediakan pembelajaran yang berpusat ke anak. Itu baru ditinjau dari gaya belajar, belum ke kecenderungan emosi mereka. Ada sanguin, ada melankolis dan sebagainya. Contoh lagi, misal diminta membuat tugas sesuatu, mereka bisa memilih media yang berbeda. Tuh, jadi pembelajaran berdiferensiasi kan ada macam-macam, ada diferensiasi proses, diferensiasi konten. Itu bisa kita sesuaikan. Itu kaitannya dengan tadi kita harus membimbing anak sesuai dengan kodratnya yang ditanyakan Pak Johan, bagaimana kalau anak sudah memiliki tujuan. Jadi itu kaitannya, terdeteknya seperti itu Pak Johan. Mungkin ada yang ingin menyampaikan hal lain dari Bapak Ibu guru yang lain atau dari Pak Johan mau menambahkan lagi, silakan. Dari diskusi ya Pak ya, karena dengan yang sudah berpengalaman, ilmunya yang sudah banyak-banyak ngajak. Justru ujian hari ini. Enggak, kita kan sudah belajar. Gini Pak, tadi kan kalau merdeka belajar itu kan identiknya itu dari kesadaran diri sendiri ya. Tapi kan kelihatannya kita kan mengenal ada istilah orang introvert dan ekstrovert. Itu bagaimana kita memahami anak-anak yang seperti itu. Ada yang anak introvert mungkin dengan stimulus apapun kalau dia nggak pengen, nggak apa, itu kan kayak ya gitu aja. Beda lagi kalau dengan anak ekstrovert itu kan biasanya stimulus sedikit pun mereka bisa jalan gitu. Nah, seperti itu bagaimana Pak untuk menerapkan pembelajaran dengan tipe anak yang berbeda-beda dan salah satunya dengan adanya anak yang ekstro dan intro itu. Ya, ini kembali lagi seperti tadi bahwa setiap anak itu punya kepribadiannya masing-masing. Dan ya bisa tadi diferensiasinya kan ada macam-macam, ada proses, ada konten. Jadi yang introvert kalau mau dipaksa ekstrovert nggak bisa. Jadi kalau di kemarin ruang kolaborasi kemarin itu ketika ngomong pembelajaran berdiferensiasi, ya bahkan dalam satu kelas ketika melaksanakan tugas itu bisa sampai mereka diberikan kebebasan untuk memilih bagaimana cara mereka belajar, di mana mereka belajar, apakah di kelas dengan teman-temannya yang secara ramai. Kan kadang ada anak yang hanya bisa konsentrasi ketika dalam keadaan tenang. Jadi itu harus
diakomodir untuk introvert menjadi ekstrovert. Tapi introvert itu kan bukan berarti tidak bisa bekerja sama. Ya, introvert itu bukan berarti tidak bisa di keramaian dalam kondisi tertentu mereka ya harus bisa. Kalau hanya untuk sekedar main dan sebagainya, mungkin mereka akan memilih tempat yang hening, sepi dan sebagainya. Contohnya kalau dilihat seperti Pak Guru itu kayak Raditya Dika, kalau tahu itu kan orang yang sangat-sangat introvertnya banget gitu. Itu dia bisa berkarya segitunya, dan ketika dia berkumpul atau berada di kamar misalkan itu ya bisa selucu itu dan seinteraktif itu. Jadi kita nggak perlu mengubah yang introvert menjadi ekstrovert, tapi kita fasilitasi mereka nyamannya itu seperti apa. Ya, terkait kerjasama kolaborasi itu tentu saja ya harus ditanamkan. Tapi kan orang introvert belum tidak harus bekerja sendiri. Gitu. Gimana? Ya cukup menarik jawabannya, dan agak ada pencerahan pening sedikit, bisa membayangkan bagaimana mengelola kelas. Cuman kendalanya gini Pak, kita itu kan di sekolah negeri. Sekolah negeri dengan aturan ya yang begitulah, dengan aturan yang tata tertib itu, yang tata tertib. Kadang kita juga kalau mau mengembangkan pembelajaran yang gimana itu waktunya juga kadang ndak mencukupi. Ya, apalagi CP kita matematika yang begitu. Iya. Ayo keluarkan di sini ya. Diferensiasi itu kok kayak wali kelas nih SD, betul kata Pak Johan tadi. Mungkin kata kayak guru kelas itu kan mau pengen anak benar-benar tahu, ketemu tiap hari, itu kan beda sama kalau kita mau pengen anak gede. Kalau anak gede ketemu ya di jam pelajaran tersebut, waktu kadang juga seminggu sekali gitu. Dan kita megang banyak kelas gitu. Ya betul. Dan memahami seluruh anak itu, kadang memahami pasangan sendiri atau anak sendiri aja bingung. Pasangan ini masalah yang lagi masalah itu terkait tadi di negeri dengan banyak aturan ya, makanya harapannya nanti terkait budaya positif ini nanti bisa dimulai kita bangun di sekolah kita. Kalau yang terkait pembelajaran, saya rasa di sekolah kita itu kita diberi kebebasan ketika kita di kelas. Kayaknya kita boleh membuat pembelajaran seperti apapun yang kita mau dari kurikulum. Saya sering mendengar hal tersebut. Jadi kalau terkait pembelajaran, saya rasa sih itu nggak jadi masalah meskipun kita di negeri gitu. Yang mungkin masih kalau dilihat masih perlu ditemukan budaya positifnya ketika kita menerima anak-anak yang apa ya, ada pelanggaran terhadap aturan-aturan sekolah itu. Biasanya kebanyakan itu lebih banyak ke penghukum dan membuat anak merasa bersalah daripada memposisikan kita sebagai manajer dalam dari kontrol. Nanti akan kita bahas di berikutnya gitu. Kita lanjutkan dulu ya. Untuk berikutnya ini adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang dapat dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Terkait kebutuhan dasar manusia ini penting kita pahami. Ini untuk kita mengakomodir atau kita memberikan perlakuan terhadap siswa-siswa kita. Kadang anak itu ya yang namanya manusia kadang ada butuh pengakuan, butuh kebebasan, butuh rasa kasih sayang dan sebagainya. Itu bagian dari kebutuhan dasar manusia. Jika kita bisa memahami ini, harapannya nanti ke depan
kita bisa memberikan treatment yang terbaik untuk setiap anak-anak kita. Nah, ini seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Murid memiliki kebutuhan dasar tertentu ketika mereka melakukan suatu perubahan. Nah, ini kebutuhan dasar setiap manusia ini, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Jadi murid juga ingin diterima dan dihargai. Kemudian kebutuhan penguasaan, itu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Nah, ini 5 dasar kebutuhan manusia seperti yang tadi. Nomor 1, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Ya, ini ya ada makanan, pakaian dan sebagainya. Kebutuhan untuk bertahan hidup lah. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Ini ya meliputi ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ya, mungkin kadang di beberapa kelas ya, kadang ada anak-anak yang merasa tidak mendapatkan ini dari teman-temannya, bahkan ada juga yang tidak mendapatkan ini dari gurunya atau bahkan orang tuanya. Itu kan berdasarkan pengalaman kan itu berdampak ke anak dan menjadi masalah biasanya ke hal-hal yang lain. Dan ini kebutuhan kesenangan atau fun, ya, kebutuhan bermain, humor, antusiasme, tertawa dan sebagainya. Ini juga kita perlukan, ya itu juga berlaku untuk anak-anak murid kita. Kemudian kebutuhan tentang kebebasan, freedom, mandiri, memilih pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian penguasaan, ini power berkaitan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, kemudian berikutnya terkait motivasi perilaku manusia. Sebelum ke sini terkait ini, apakah menurut Bapak Ibu, siswa-siswa kita itu di lingkungan ini sudah bisa mendapatkan ini kebutuhan mereka? Jadi kayak kasih sayang, kemudian dalam pembelajaran mereka mendapatkan kebebasan atau kesenangannya. Kira-kira anak-anak kita tuh udah dapat ini atau belum di sekolah kita? Kalau belum kan berarti ini PR kita, nanti bagaimana kita bisa memberikan ini. Silakan. Terima kasih atas waktunya Pak Afwan. Menurut kebutuhan dasar ini, sudah apa belum ya anak kita mendapatkan ini semuanya? Kalau menurut diri saya sendiri ya Pak, kok kayaknya ada yang belum. Nah, saya itu baru pertama kali jadi wali kelas Pak, tahun ini. Nah, saya itu dapat, saya sharing ya Pak ya, mungkin nanti ada teman-teman yang bisa menambahkan. Saya itu dapat kelas yang pada awalnya dapat cerita anaknya itu grup-grupan. Lalu ada anak cowok yang sering buat masalah. Karena ya saya nggak tahu kasusnya apa. Nah, setelah saya pegang kelas itu, Pak Kuriko pernah bilang, Bapak Ibu wali kelas, mari kita lakukan wawancara kepada siswa kita. Nah, adanya pendekatan pada siswa. Nah, itu saya lakukan Pak. Jadi di awal pembelajaran 3 hari MPLS anak-anak kelas 1, kelas 2 itu saya lakukan karena pada saat itu saya jadi wali kelas 11 MPLB 1. Nah, 3 hari itu saya lakukan untuk mewawancarai 36 anak Pak. Dan itu ada beberapa poin yang saya tanyakan ya, mulai dari kehidupan keluarganya, mungkin dia anak keberapa saya tanyakan, karena ada beberapa poin juga masalahnya dia ini saya tanya. Nah, setelah kita adanya pendekatan pada anak itu cerita Pak, oh saya itu melakukan ini karena penyebabnya mungkin dari keluarga, oh saya melakukan ini penyebabnya dari teman,
ternyata anak itu sebetulnya butuh apa ya? Butuh tempat untuk menampung, didengar. Lebih tepatnya seperti itu. Dia butuh didengar. Nah, setelah kita tahu masalahnya anak tersebut, kita bisa kok mentreatment dia di kelas. Anak itu yang tadinya dibilang ngomongan, anak itu yang dibilang gini, ternyata setelah kita dekati masalahnya, ketemu, akhirnya dia di kelas ya baik, mengikuti pembelajaran dengan baik. Salah satunya anak saya itu karena umurnya paling tua Pak di kelas. Nah, ketemu kan kasusnya, kenapa dia kok selalu lebih over be konco-koncone. Nah, kasusnya itu. Yang kedua, mungkin dia punya adik, dia nggak punya bapak, jadi dia butuh, mungkin ada sosok background yang kurang dari dia. Nah, kembali lagi dengan anak yang kita perhatikan atau kita treatment dengan baik, bisa merubah perilaku Pak, sikap perilaku, ketaatan dan disiplin di lingkungan sekolah. Seperti itu ya Saudara. Mungkin ada yang lain yang namanya. Baik. Berarti kalau begitu ya, kalau ini Bu Arma sebagai representasi guru di sekolah ini ya, berarti sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar dari anak ini ya sudah mulai dilakukan. Namun itu kan inisiatif dari Bu Arma sendiri. Jadi harapannya ini katanya nanti dengan asesmen diagnostik. Jadi harapannya kalau begitu nanti kita bisa mendorong ke sekolah, bisa melalui konseling atau dari kesimpulan dari yang lain. Setiap awal tahun ajaran kita buat asesmen itu untuk cek background semua anak sebagai data, mulai dari nanti ada kuesioner ya untuk melihat gaya belajar, untuk melihat background orang tua, kondisi orang tua. Jadi nanti setiap wali kelas diberikan data tersebut. Seingat saya itu baru pernah dilaksanakan sekali selama saya di sini, dan itu kita wali kelas guru ini kita nggak dapat data itu. Kayaknya loh ya. Itu bersendiri Pak Afwan. Nah, akan lebih ya ini kan tadi suratan tadi bahwa kita ini bukan guru kelas seperti di SD, kita guru mapel yang mengajar di banyak kelas. Nah, sedangkan kebutuhan itu kita perlu untuk lihat kondisi atau profil belajar anak-anak di setiap kelas. Kalau kita melaksanakan masing-masing itu akan memakan waktu, tenaga dan sebagainya. Dan anak-anak pun nanti ya dia akan capek juga, karena kalau semua guru bikin seperti itu Enggak Pak Afwan. yang gimana? Ini yang itu yang untuk lihat profil awal. Nanti setiap guru pasti memerlukan untuk lebih lanjut, cuman ya kebutuhan profil dasar anak ya kayak belajar dan sebagainya, kondisi background itu kan bisa diambil secara terpusat, bisa kurikulum pada keseluruhan atau BK. Kemudian kita diberi datanya, kita kan punya data baru, kita menggunakan data itu untuk explore lebih lanjut. Mungkin bisa dilakukan awal untuk wali kelas terlebih dahulu Mbak. Jadi kita diagnosis dari awal dari wali kelas, mentreatment anak tersebut. Jadi nantinya mungkin anak yang tadinya dia kaget dengan gaya SMP mungkin ya, masuk ke SMK, dia kan udah punya treatment dari wali kelas. Jadi pada saat dia bertemu dengan guru-guru yang lain, dia tuh bisa menyeimbangkan. Oh, saya tuh harus seperti ini. Contoh juga kelas 1 dan kelas 2. Dari mulai dia awal mengenal SMK. Nah, itu kan mungkin itu Pak. Ya, maksudnya di awal dari ketika wali kelas dulu lah kita. Ya, pas masuk itu kan kalau sudah ada data kepribadian anak, kemudian backgroundnya, kan wali kelas sudah punya pegangan awal tuh untuk itu maksudnya. Berikutnya kita akan ke motivasi perilaku manusia. Ini nanti akan ada dua hal, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nanti
kita akan diarahkan bagaimana caranya agar setiap murid kita dalam bertindak atau berperilaku itu berasal dari dirinya masing-masing, bukan dari hal dari luar dirinya ke eksternal. Nah, jika seseorang itu melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, itu berarti motivasinya masih dari luar. Contoh atau salah satu indikatornya bisa dilihat dari pertanyaan seperti ini: apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi anak-anak kalau misalnya terhadap suatu aturan itu masih memandangnya seperti itu. Kalau saya nggak melakukan itu, apa sih yang akan terjadi ke saya? Kemudian seseorang atau murid melakukan sesuatu kalau untuk mendapatkan imbalan, ini juga masih dari eksternal. Biasanya pertanyaannya adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Mungkin ini juga masih menjadi bagian dari perilaku kita sebagai guru juga. Apa sih untuk ikut pelatihan, apa sih yang kita dapat? Apa sih sertifikat kah atau apakah? Itu kan juga masih dari eksternal, bukan dari upaya kita untuk mengembangkan diri kita. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau mereka melakukan sesuatu itu untuk ini, maka itu motivasinya sudah dari internal atau dari dirinya sendiri. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Yang ini seperti yang saya sampaikan tadi, kalau nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 itu untuk menghindari hukuman, nomor 2 untuk mendapatkan penghargaan, itu motivasinya dari eksternal. Kalau ini efektif kita lakukan ke siswa, itu hanya untuk jangka pendek, enggak untuk jangka panjang. Jadi kalau kita selalu memberikan ancaman karena ya udah itu mungkin akan efektif ketika itu. Tapi untuk berikutnya, nah kalau nggak ada kita atau nggak ada hukuman, apakah mereka akan masih mau melakukan hal tersebut? Begitu juga dengan penghargaan. Kalau kita kasih reward sesuatu, ya itu akan efektif untuk jangka pendek. Nah kalau nggak ada imbalan-imbalan lagi, apakah mereka masih akan mau seperti itu? Nah yang ketiga ini baru motivasi internal. Ini motivasi itu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Ya, seperti yang saya bilang, ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Kalau eksternal, murid melakukan kedisiplinan dikarenakan takut, menghindar dari hukuman atau penghargaan akan pengharapan akan bentuk penghargaan. Kalau kita ya mungkin masuk ke kelas, kemudian absen si Juna, ya wes penting absen untuk menghindari teguran dari kurikulum. Yang selalu rajin itu mendapatkan sertifikat, misalnya bukan dari upaya kita untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Kita tadi sebentar ya sebenarnya. Karena ya berarti mau kondisi apapun ya harapannya ketika sudah menjadi kebiasaan kan, kalau nggak ada sijuna atau nggak ada kepala sekolah atau nggak ada kurikulum, ya kita tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Nah ini kalau murid ya mau nggak ada kita atau ada kita, ketika motivasi internal itu sudah terbentuk di anak, ya mereka akan tetap melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Nah, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi ini adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin pada murid. Nah, apa itu restitusi? Ketika belajar ini ternyata kalau menurut pengamatan saya, ya sepertinya di antara itu nggak banyak yang sudah melakukan hal-hal semacam ini. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini kalau
teman kita anak-anak kalau diperhatikan kok biasanya ya banyak yang tadi menghukum. Kalau menghukum itu biasanya atau membuat merasa bersalah di depan orang, itu mereka biasanya akan merasa rendah diri, jadi mereka nggak bisa kembali ke komunitasnya dengan rasa percaya diri. Jadi ketika treatment restitusi nanti dibahas lebih lanjut, itu tentang segitiga restitusi itu perlu diterapkan. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Restitusi ini bisa menguatkan dan fokus pada solusi, jadi bukan lagi sekedar menghukum. Kemudian fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Kemudian bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi kebutuhan dasar kan sudah kita bahas. Kemudian nanti ada tawaran, bukan paksaan untuk penyelesaian solusinya. Harapannya itu dari anak-anak sendiri. Kemudian memperbaiki hubungan. Yang terakhir menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini ada contoh kasus murid yang datang terlambat. Treatment kita ini sebagai penghukum ketika contohnya seperti ini, contoh saja. Murid disuruh berdiri di depan kelas. Ini kan nggak ada kaitannya dengan terlambat sebenarnya yang kita minta ke anak ini. Kemudian guru marah-marah ke murid. Yang ketiga, murid disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Ini juga ada hukuman. Ini kan nggak ada kaitannya dengan datang terlambat begitu. Kemudian konsekuensi, ini guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat berlangsung. Ini bagian dari konsekuensi untuk mengganti jam yang dia lewatkan karena terlambat. Kemudian guru tegas dan menghormati peraturan. Kemudian kalau restitusi ini, guru menanyai keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalah. Kemudian murid terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini posisi kontrol. Ini yang jadi hal yang penting untuk kita pahami. Yang pertama ada sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, manajer. Nah, ini yang paling ideal sebenarnya adalah posisi manajer. Nah, ini ada contoh kasus. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun beliau memperhatikan bahwa Fajar ini malah tidur-tiduran dan tak acuh pada pelajaran. Kemudian Bu Dani meminta Fajar menjawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan dikerjakan di papan tulis. Fajar males-malesan dan sampai di depan Fajar hanya terdiam terpaku, tidak bisa mengerjakan. Nah, kemudian dari Bu Dani malah bilang seperti ini, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan, sudah sana duduk kembali. Kemudian menanyakan ke siswa lainnya. Nah, ini bisa baca. Kemudian ini ada pertanyaannya. Menurut Bapak Ibu, ini posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani? Ini posisi kontrolnya, ada penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Membuat rasa bersalah. Oke. Itu, Fajar? Iya, sebenarnya. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhan tadi yang kita bahas di awal tadi. Dihargai. Kemudian bagaimana Ibu Dani kalau mengambil posisi pemantau, kira-kira apa yang dilakukan atau dikatakan? Pertanyaan apa yang akan diajukan? Menurut Bapak Ibu gimana? Kemudian Warna. Nah, ini contohnya pas ini.
Contohnya pas itu. Mungkin pertanyaannya begini Pak. Sebenarnya sama Fajar. Jadi ini bagian tapi ini kira bagian. Oke. Mungkin jangan, ayo Fajar makanya jangan tidur-tiduran. Nah itu enggak apa-apa. Menurut saya ya Pak ya. Coba perhatikan, tapi yang lanjutannya enggak disuruh duduk dulu. Mungkin ditanya dulu, kamu kesulitannya yang bagian mana? Kamu kenapa kok? Kenapa kok pas pelajaran malah tidur-tiduran? Ya. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Bu Dian. Nanti akan slide berikutnya akan kita coba bahas ini. Yang terakhir, kira-kira kalau jadi kepala sekolah mengetahui kejadian ini bagaimana, apa yang akan dilakukan? Calon kepala sekolah ini siapa ya? Johan. Calon kepala sekolah yang sebenarnya adalah CGB itu sendiri Pak, karena yang sudah berpotensi. Kalau saya jadi kepala sekolah, saya akan panggil budaya itu Pak. Ya. Dan menanyakan kenapa kok sampai ada siswa yang mengantuk. Berarti kondusivitas atau ruang belajar di situ berarti kurang asyik. Karena kalau kita senang itu waktu pun terasa pendek. Seperti itu katanya orangnya. Itu Pak. Jadi semua salah Bu Deni gitu ya? Ya bukan salah. Bukan salah berarti, cuma salah pola pengajarannya. Oke, coba kita bahas. Ya, pertanyaan pertama tadi posisi yang kontrol apa yang kira-kira diambil Bu Deni kalau tindakannya seperti itu. Tadi disebutkan membuat orang merasa bersalah. Oke, tadi jawabannya itu ya? Nah ini terlihat dari ini Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Makanya gitu terlihat dari kalimat-kalimat situ. Kamu tidak kasihan sama ibu ya, ibu sudah capek mengajar kamu. Jadi nanti akan muncul rasa bersalah si anak telah membuat gurunya kecewa. Enggak baik itu, nanti anak bisa merasa rendah diri dan sebagainya. Ya, ada. Kalau di apa namanya? Kalau di ketika ada orang kolaborasi dengan fasilitator dan sebagainya sih, ya saya sih sepakat dengan Mbak Bari ya. Semua yang ada di dunia itu pasti ada plus minusnya gitu. Jadi ini bergantung ke, memang kalau yang paling ideal adalah posisi manajer tadi. Cuman untuk sampai bisa ke sana kan kadang perlu apa ya? Perlu momentum atau perlu tuntutan atau langkah awal itu biasanya yang radikal. Jadi ya kadang cuman arahnya ya, harus menjadi yang posisi kelima manajer tadi. Ya kayak tadi seperti yang saya bilang, ketika ada hukuman atau reward itu akan efektif hanya untuk jangka pendek ya. Itu terkadang memang perlu diambil, tapi harus ada tindak lanjut setelah itu. Kalau tiba-tiba langsung semua harus dari internal si anak, internal kita memang akan sulit kalau tidak dimulai dari langkah-langkah pertama. Kemudian pertanyaan kedua, ini yang dibutuhkan dari Fajar adalah cinta dan kasih sayang. Juga kalau itu yang paling utama, tapi bisa juga tentang kebutuhan dan kebebasan. Jadi pertanyaan 3, kalau menjadi pemantau, ini mungkin adalah contoh-contoh pertanyaan yang bisa disampaikan oleh Bu Dani kepada Fajar. Nah, pertanyaan keempat, kalau sebagai kepala sekolah, kira-kira apa langkah yang bisa diambil? Ini hanya contoh saja. Yang pertama, kita akan lakukan observasi awal. Saya akan cari tahu latar belakang dan alasan tindakan Fajar. Jadi tidak hanya budayanya yang diterjemah, jadi Fajar, kita fokus ke muridnya ke Fajar. Saya akan memantau perilaku Fajar secara keseluruhan, bukan hanya dalam pelajaran bahasa Inggris. Jadi bisa dicek kolaborasi dengan wali kelas dan guru BK, biasanya punya data lebih terkait si anak. Kemudian observasi lebih lanjut ini bisa melakukan home visit
bagaimana latar belakangnya di rumah begitu. Kemudian kolaborasi dengan guru, Bu Deni bicara dengan, kemudian intervensi ini jika masalah berlanjut maka saya sebagai kepala sekolah akan mengadakan pertemuan dengan Fajar dan orang tua untuk membahas permasalahan ini. Nah ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini untuk lebih mudah memahami dengan contoh kasus. Kasusnya adalah murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita sebagai penghukum, tindakan kita ini contoh tindakan saja, maka ada tindakan. Patuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan lain. Ya mungkin terkadang hukuman akan efektif, cuman itu jika terus-terusan ya seperti yang saya sampaikan di awal, itu akan bisa memunculkan rasa dendam dari si anak. Ya saya sih sebenarnya pernah mengalami dari waktu sekolah dulu ada, ya pasti ada lah dari anak-anak. Apa itu Pak? Guru-guru yang biasanya jadi perbincangan di anak-anak, kemudian membuat rasa bersalah. Ini contohnya berapa kali ibu bilang sama kamu ibu kecewa, itu kan membuat anak jadi merasa bersalah dan biasanya cenderung jadi merasa rendah diri. Nah ini sebagai teman ya bagus, posisi kita seperti jadi teman untuk anak-anak, cuman jika berlebihan ya enggak akan baik. Ini contoh yang dilakukan. Kamu lagi jangan gitu dong, ayo gabung dengan yang lain, untung ada ibu pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, nanti saya cek, kerjakan apa yang harus kamu lakukan. Kemudian manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Jadi kita gali si anak untuk mereka itu bisa paham tentang tindakannya begitu. Kemudian mencari solusinya usahakan itu muncul dari diri anak sendiri, bukan dari orang lain, sehingga nanti kembali lagi ke motivasi tadi, munculnya adalah intrinsik begitu. Itu terkait teori kontrol. Ada yang mau menyampaikan terkait hal tersebut? Silakan. Saya Pak. Ya. Ya, terkait tentang hukuman tadi. Nah, jadi begini Pak. Tadi kan ada faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal itu kan terkait reward punishment yang kita berikan reward ketika mereka mendapatkan suatu hal yang berbeda yang lain, dan punishment ketika mereka melakukan pelanggaran. Itu kan dampaknya first time ya Pak, langsung. Kalau mereka, contohnya gini aja lah, kita di negara ini aja, kalau kita tidak menggunakan helm di dalam tata tertib, itu kan kita pasti ditilang. Itu kan faktor eksternal, ketakutan. Tapi efeknya itu kan baik bagi kita. Nanti kalau kamu pakai helm, kamu kan ya selamat kamu sendiri dari kecelakaan. Padahal itu faktor eksternal dalam sudut pandang positif ya Pak. Nah, kita kembali ke sekolah ini. Kalau kamu nggak pakai topi saat upacara, kamu tak suruh baris di barisan tersendiri, diterik matahari yang lebih. Nah itu kan dalam tanda kutip untuk mengajarkan bahwa dia besok saya harus bawa lagi supaya saya tidak kepanasan waktu saat upacara. Itu dari sudut pandang positif. Nah, terus bagaimana caranya kita untuk menggali siswa yang dalam konteksnya di sini adalah 1.100 lebih ini untuk menimbulkan rasa internal itu Pak, kontrol internal. Iya caranya loh, aku sudah sadar diri bagaimana saya harus yang patuh karena ini demi saya sendiri, bukan demi sekolahan, bukan demi orang tua saya. Nah, bagaimana cara itu Pak? Goalnya bagaimana itu Pak? Itu Pak, terima kasih. Ya, makanya ini kalau tadi ngambil contoh ya, ini juga sering dijadikan contoh dalam kelas-kelas untuk membahas tentang motivasi internal eksternal tadi. Ya, kalau belum muncul motivasi internal dari kita tadi terkait helm, kalau nggak ada polisi ya banyak kan nggak pakai helm. Beda lagi kalau motivasinya menggunakan helm, itu bukan untuk menghindari
tilang, tapi untuk keselamatan kita. Mau ada polisi, mau tidak, ya kita akan tetap pakai helm. Ini juga saya sering, kalau di atas saya sering jadi guyonan ketika lihat teman-teman keluar nggak pakai helm, biasanya nggak pakai helm, kayaknya aspal di kerasa sama di besi sama di mana ya sama-sama keras. Jadi jika jadi ya bisa ditanamkan pemahaman ke anak tadi bahwa tindakan seperti ini itu akan berdampak seperti apa. Jadi ketika anak yang sudah memahami, ya nanti lama-kelamaan akan muncul dari dirinya sendiri, sehingga mau ada hukuman atau tidak, mau ada hadiah atau tidak, ya dia akan tetap melaksanakan hal tersebut. Begitu saja. Kita lanjut ya. Ini tentang keyakinan kelas. Ini adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Nah, penyusunan keyakinan kelas ini adalah bagian dari upaya untuk itu menimbulkan motivasi intrinsik untuk menumbuhkan budaya positif, disiplin positif bagi anak. Mengapa yang disusun adalah keyakinan kelas, bukan aturan, bukan peraturan. Jadi ini mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas. Jadi mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Ini adalah contoh-contoh pertanyaan romantik mengapa ini tuh harus menjadi sebuah keyakinan untuk melakukan sesuatu, bukan lagi tentang aturan gitu. Contohnya tadi dia, jika helm kita sadar bahwa itu untuk keselamatan kita, ya jadi mau ada polisi atau tidak, ya kita akan menggunakan helm ketika berkendara roda 2. Ini untuk menumbuhkan motivasi intrinsik untuk melaksanakan nilai-nilai kebajikan universal. Ini kalau peraturan ini contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian kalau yang dibutuhkan adalah keyakinan kelas, itu nanti tujuannya adalah untuk tanggung jawab. Dan seterusnya, ini contoh-contohnya. Proses pembuatan keyakinan kelas ini perumusannya itu disusun secara bersama-sama dengan anak, bukan dari guru memberikan rule A, rule B, rule C, rule D, dan seterusnya. Jadi merumuskan apa sih hal-hal yang penting menurut anak di daftar, kemudian nanti dilihat, kita kelompokkan, oh ini garis besarnya apa sih, nanti bisa kita susun untuk membuat, ya mungkin biasanya diawali adalah aturan kelas, tapi nanti bisa dikembangkan kalimatnya menjadi lebih abstrak untuk menjadi keyakinan kelas. Ini untuk pembentukan keyakinan kelas ini biasanya lebih abstrak dari peraturan. Jadi dari hal-hal yang dikumpulkan anak tadi kita susun. Ini nggak usah banyak-banyak, biasanya agar bisa diingat. Kemudian berupaya pernyataan universal tadi. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan, dibuat dalam bentuk positif, semua warga kelas ikut serta. Jadi ini merupakan sebuah kesepakatan dari seluruh anggota kelas. Terkait keyakinan kelas, itu biasanya sih lebih terkenal dengan kontrak belajar kita. Tapi itu sebenarnya perlu dikembangkan agar menjadi keyakinan kelas. Kalau kontrak itu kan kayak semacam masih menjadi aturan gitu. Jadi kalau melanggar ini konsekuensinya ini gitu. Jadi
bukan upaya untuk kita saling menghargai dan melakukan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini terkait segitiga restitusi. Ini adalah cara untuk kita pelanggaran atau hal-hal yang tidak baik. Ada 3 langkah, mulai menstabilkan identitas, validasi tindakannya salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi proses ini nanti itu menggali anak agar mereka itu bisa sadar terhadap apa yang telah dilakukan dan untuk melakukan perbaikan atas hal tersebut itu, dan solusinya nanti itu muncul dari anak sendiri, bukan dari kita. Ini untuk langkah menstabilkan identitas ini tujuannya adalah untuk membantu murid memahami bahwa mereka tetap berharga dan dihormati meskipun telah melakukan kesalahan. Ini hal yang penting. Ini hal yang penting untuk anak. Jika tidak ada, inilah mungkin kenapa ya anak-anak yang sudah dicap bandel biasanya itu mereka mau bagaimanapun juga akan selalu berontak, mungkin karena dia tidak merasakan ini. Kemudian validasi tindakannya salah, ini mengakui dan memahami bahwa murid telah melakukan kesalahan dan menjelaskan konsekuensi dari tindakan tersebut. 3, menanyakan keyakinan, tujuannya untuk menggali pemikiran dan keyakinan murid terkait tindakannya untuk membantu mereka memahami mengapa aturan tersebut penting dan bagaimana mereka dapat membuat pilihan yang lebih baik di masa depan. Ini ada contoh kasus. Ada siswa yang tidak menggunakan wearpack atau seragam keselamatan dalam praktik di laboratorium. Nah, ini langkah-langkah restitusinya, menstabilkan identitas. Ini contohnya, guru ngobrol dengan si anak. Ini contohnya, harian, saya perhatikan kamu tidak memakai wearpack saat praktik tadi. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin kamu tahu bahwa kamu murid yang sudah. Jadi kita berikan pemahaman bahwa dia itu masih punya nilai kok. Siap, itu tuh penting tadi ya untuk kebutuhan dasar tadi, merasa perlu bebas, butuh pengakuan dan sebagainya, itu juga penting. Kemudian validasi tindakan yang salah, guru tidak menggunakan wearpack, ini adalah sesuatu yang serius. Apakah kamu tahu mengapa kita memiliki aturan untuk selalu memakai wearpack di bengkel? Nah, jadi untuk menyadarkan bahwa itu kesalahan itu harus muncul dari anak sendiri. Ini dialognya. Ini menanyakan keyakinan kelas. Ini adalah contoh-contoh dialognya. Jadi di sini seperti yang saya sampaikan tadi, sampai muncul solusi itu harus dari anak sendiri, gitu ya. Jadi praktik segitiga restitusi ini ya mungkin belum banyak dilakukan di lingkungan belajar kita ini. Ya kalau dilihat kan yang masih sering ya menghukum, reward, atau ya paling jauh sampai ke pemantau lah dari 5 posisi tabel tadi. Demikian ini yang bisa saya berikan ke Bapak Ibu semua. Ya semoga ada manfaatnya. Ini saya masih jauh dari kata baik untuk menguasai hal-hal yang saya sampaikan tadi. Jika ada yang mau disampaikan terlebih dahulu sebelum nanti kita akhiri sesi ini, saya persilahkan terlebih dahulu. Ya, itu ya Pak, saya lagi. Nah, ini suatu ilmu baru. Terima kasih Pak Afan atas pemaparannya. Tadi saya mendapatkan banyak insight terkait bagaimana mengelola anak, yang mengelola kelas, bagaimana kita sebagai fasilitator, sebagai manajer untuk dapat ya menumbuh kembangkan anak sesuai dengan keinginannya, tapi dengan jalur yang baik. Terima kasih dari saya, itu saya jawab. Ada yang lain, mungkin ada feedback yang lain dari Bapak Ibu guru yang lain.
materinya. Sama seperti yang disampaikan Pak Jihan tadi, kalau diaplikasikan menyenangkan sekali, Iya. sangat menyenangkan. Tapi butuh effort yang luar biasa memang ya. Semoga Pak Afwan lancar CGP-nya sampai lulus nanti dan bisa menularkan ilmunya ke kita-kita untuk mengaplikasikan, tidak hanya nguap setelah pembelajaran. Jadi dari saya terima kasih. Terima kasih Dian. Ya memang kalau dilaksanakan, apalagi untuk kita yang jenjang seperti ini bukan guru kelas itu ya memang agak berat, tapi ya seperti tadi kita nggak seberat yang di SD untuk mulai dari awal. Jadi ya setidaknya kita bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu sudah lebih dari cukup sepertinya untuk saat ini sebagai langkah awal. Jadi kita menghamba ke murid ya salah satunya dengan cara itu. Kemudian ya untuk membangun budaya positif tadi yang mungkin jadi PR yang cukup berat di lingkungan sekolah kita. Ya atau sendiri para stereotip SMK di masyarakat itu juga secara nggak langsung itu mempengaruhi pola pikir anak juga. Jadi semoga itu perlahan semoga bisa kita hilangkan dan kita perbaiki. Untuk CGP ini ya kalau yang saya rasakan sih yang paling saya rasakan itu membuka mata terkait paradigma pendidikan. Itu yang lebih penting, menanamkan mindset yang baru, bukan baru, yang lebih diinginkan di pendidikan kita menurut Kiai Jadimantoro itu mindset baru yang saya dapat itu ya yang paling penting untuk saya dapatkan tadi di GP. Ya semoga nanti ke depan teman-teman bisa mengikuti pendidikan angkatan berikutnya, kemudian dan lolos. Baik, demikian pemaparan dari saya. Sekali lagi saya sangat terima kasih karena bersedia hadir di sini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Ini saya jauh dari kata baik dalam menyampaikan materi-materi ini karena saya juga masih belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat ibu semua. Terima kasih sudah di ujung waktu. Terima kasih atas paparan Pak Afwan yang sangat jelas, berkualitas ya. Semoga menjadi pembelajaran buat kita semua. Dan di penghujung ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Demikian rangkaian diskusi pada pagi hari ini dari saya. Apabila ada kesalahan baik tutur kata, sikap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.